Tema bulan ini adalah Inspiring Church. Asik. Bahasa Inggris. Gereja yang menginspirasi atau memberi inspirasi. Ya. Tapi kalau saudara memperhatikan, gedung ini sama judul ini sebenarnya nggak nyambung. Nah ini dia. Saya taruh di situ supaya kasih kontras saja. Karena maksud dari church yang kita hidupi bukan gedung. Sampai emosi nih aku. Bukan gedung itu, yang penuh lampu-lampu. Enggak, yang harus bercahaya, yang harus... Church itu adalah saudara dan saya. Ya, kita-kita ini loh, itu gereja. Kata inspire dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata ilham. Artinya petunjuk. Ini menurut KBBI ya. Petunjuk Tuhan yang timbul di hati kita. Mungkin kalau dalam yang agak Kristen sedikit pewahyuan gitu ya. Pikiran atau angan-angan yang timbul dari hati, bisikan hati. Sesuatu yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu, mencipta, bergerak, melakukan sesuatu. Apa yang menjadi inspirasi? Kalau kita tuh, orang tuh memang suka yang spektakuler, tapi gak suka hal-hal untuk dalam hati ya. Bertumbuh, berubah, bertobat, sulit. Maunya yang kelihatan, ini nggak ada di sini. Ya, saya berdoa saudara nggak gitu. Orang tuh nggak mau berubah gitu loh. Dengar firman sih dengar. Makanya firman Tuhan bilang yang ya waktu kita bangun rumah yang solid, yang nggak bisa berubah, yang dibangun di atas batu karang dan bukan pasir. Itu karena apanya? Karena mendengarkan firman Tuhan. Amin? Bukan hanya dengar. Yang orang di atas pasir juga dengar. Masalahnya nggak pernah lakuin. Oh. Kenapa terus khawatir? Karena coba cek deh. Jangan-jangan kita selalu dengar betapa Tuhan ngawal kita, berkati kita. Tapi kita kurang merenungkan hal-hal yang membuat kita firm terhadap itu. Oke. Buka Yohanes 4 di Alkitab saudara, kita mau baca sama-sama. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu kalimat terakhir dari percakapan Tuhan Yesus sama perempuan Samaria. Oke. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu, ini kan perempuan, bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu bagi kami. Mungkin gak nyaman ya, saudara, saya baca gitu ya, tapi saya ingin membaikkannya. Saya pakai suara saya aja ya. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Jadi kalau ada orang bilang gini, kapan Yesus ngaku sebagai Mesias? Sudah jelas ya. Waktu ditanya, ada Mesias datang. Tuhan Yesus bilang, akulah dia. 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Ngobrol sama cewek, sama perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, jadi semua ada di dalam hati ya. Apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kalau saudara ingat, perempuan ini nimba air di jam 12 siang, kan jarangnya nimba air jam 12 di waktu itu. Ya. Karena biasanya pagi-pagi. Kenapa dia nimba di siang? Karena dia nggak mau ketemu yang lain-lain, dia pingin sendirian. Kenapa dia pingin sendirian? Karena ternyata hidupnya nih nggak cukup bisa dibanggain gitu. Atau bahkan jadi sering omongan orang. Ada Tuhan Yesus di situ. Ya. Tuhan Yesus langsung bilang, mana suamimu gitu ya. Baru dia jawab, aku gak punya suami. Gak punya suami. Tuhan Yesus bilang, benar apa katamu.
kamu sudah punya 5 suami, dan yang sama kamu sekarang bukan suamimu. Ya Allah. Dia udah 5 kali menikah dan pisah. 5. Lagi ya, 5. Ini prosesnya panjang nih. Dan yang sama dia hari ini, saat itu, bukan suaminya. Jadi ya saya nggak mau terlalu membahas itu. Tapi Tuhan Yesus tahu. Nah, makanya ayat 30 tadi keluar ya. Ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." 32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." 33. Maka murid-murid itu berkata kepada seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Belum mudeng ya murid-murid, melihatnya yang jasmani selalu. 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku," Tuhan Yesus langsung nyanyi, "ialah melakukan kehendak Bapa." Vibravi Tuhan Yesus kayak gitu ya. Tentu tidak ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Dia lagi ngomong untuk kejadian yang sebentar lagi akan datang, yang sebentar lagi terjadi. Apa itu? Orang-orang datang sama dia, orang-orang Samaria. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang menabur, yang seorang menabur dan yang lain menuai. 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dulu ada yang ngajarin, ini orang berusaha, kita yang dapat keuntungan. Dengar ya, tidak tepat. Ayat ini lagi gak ngomong gini, ini lagi soal penuaian jiwa-jiwa. Ya, 39. Nah, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40, ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang bukan hanya dengar, tapi juga melakukannya. Ya, kalau kita bisa lihat ya saudara, ini yang di sini Yerusalem nih, daerah Yerusalem. Ya. Nanti kalau saudara baca ayat yang 1 tadi, pertemuan Tuhan Yesus sama perempuan Samaria dikatakan Tuhan Yesus masuk ke kota Sakar nih, sekitar sini. Ya. Dari sini dia mau dia melayani Yudea, habis dari Yerusalem ada jeda waktu lagi Tuhan Yesus mulai melayani di sini sama murid-murid nih di Yudea, nggak lama cuma sambil lewat gitu ya. Habis itu dia mau ke Galilea, jadi harus lewatin Samaria. Ya. Orang Samaria itu sama orang Yahudi agak cekcokan. Karena orang Samaria adalah orang percampuran Yahudi dengan bukan Yahudi. Akibat pembuangan-pembuangan gitu. Ya. Akhirnya orang Yahudi bilang, nggak asli nih. Nggak murni keyahudiannya. Jadi sebenarnya daerah ini kalau orang Yahudi biasanya nggak mau lewat.
dia agak muter sedikit kalau mau ke Galilea gitu. Tuhan Yesus sengaja ke sini. Menarik ya. Jadi kalau lihat kilometer mungkin sekitar nggak nyampe 100 kilo gitu ya. Tapi ya bayangin jalan kaki. Makanya ayatnya bilang waktu itu Tuhan Yesus letih sekali. Letih. Apakah saya nggak terlalu jelas apakah dia menghabiskan waktunya seharian untuk jalan? Nggak terlalu jalan, tapi Tuhan Yesus capek. Nah, sampailah di Samaria menuju Galilea. Habis percakapan dengan perempuan Samaria tadi, ya, Tuhan Yesus berinteraksi dengan ayat-ayat yang sudah kita baca barusan. Saya kasih emphasis beberapa ayat 39, terutama yang terakhir deh. Akhirnya orang Samaria setelah dengar kesaksian perempuan ini, perempuan yang selama ini mereka ngomongin, jadi cerita, dijulitin, bahan julid tentang kehidupan perempuan Samaria ini. Mereka jadi penasaran, ya penasaran. Habis itu berbondong-bondong datang tuh. Dan kalau saudara lihat tadi ayat 42 bilang, mereka akhirnya percaya bukan hanya karena perempuan ini ngomong, tapi setelah lihat buktinya. Jadi kalau kita lihat beberapa poin tentang inspiration, tentang ilham, tentang bagaimana orang menginspirasi, di poin ini, di konteks ayat ini saudara, beda banget dengan apa yang kita lihat hari-hari ini ya. Bukan dari sesuatu yang spektakuler. Inspirasi justru keluar dari hubungan personal. Tuhan Yesus ngobrol sama perempuan di sumur Yakub. Karena daerah Samaria itu daerahnya Yakub. Oke? Nah, sumur Yakub mereka lagi ngobrol, alami saudara. Casual, normal, ngobrol. Membangun hubungan. Ngobrol tentang air hidup. Teman-teman, kalau mau buat hidup kita menginspirasi orang ya, buka hubungan dengan orang lain. Saya tahu itu nggak mudah loh, nggak mudah. Karena membuka hubungan kadang-kadang juga gini, membuka rumah kita, memberi waktu kita, ya kan? Karena membangun hubungan tuh harus intentional loh. Intentional. Kadang kita membangun hubungan karena pingin sesuatu. Iya kan? Orang membangun hubungan dengan saya mungkin pingin konseling. Pingin nanya-nanya. Sehingga kalau nggak ada pertanyaan dia nggak datang. Padahal saya pingin membangun hubungan, membangun aja. Ya. Motivasinya membangun hubungan, buka hidup, pingin tahu lebih. Bisa nggak Kak dimanfaatkan? Bisa. Bisa. Tapi siap-siap aja, kan kita bisa jaga waspada. Tapi mari kita bangun hubungan personal. Tuhan Yesus nyontoin sama perempuan Samaria. Nanya dulu, bagaimana? Dia udah tahu kok, nggak perlu ada pertanyaan. Tapi hubungan itu yang membuka sebuah relationship untuk sebuah berita. Oke? Kedua, terbukti loh saudara. Maksud saya gini, seringkali yang spektakuler itu begitu kita lihat dalamnya, biasa aja. Orang kira yang spektakuler yang menginspirasi. Tapi inspirasi itu yang kuat harus terbukti saudara. Harus terbukti. Makanya kalau menginspirasi dengan bukti asik. Asik. Ya. Saya lagi mendorong saudara untuk punya hidup yang menginspirasi. Bukan dari yang segala yang spektakuler, tapi justru dari sesuatu yang kita hidupi hari-hari dengan luar biasa. Dan kalau saudara lihat apa yang perempuan Samaria buat, yang dia ceritain tuh tentang apa? Tentang dia? Enggak. Dia ceritain Yesus. Jadi kalau lihat prosesnya kan gitu ya. Dia ketemu Tuhan Yesus. Hidupnya berubah. Ya, hidupnya berubah nih. Ada hal yang berubah dalam diri dia. Baru dia ceritain orang tentang dirinya. Ya kan? Enggak. Dia ceritain orang.
kepada orang tentang Tuhan Yesus, mengapa dia berubah. Dan orang lihat hidupnya, bukan hanya perkataan. Tapi kan masih ragu, akhirnya dia datang ke Tuhan Yesus. Baru mereka makin convince. Hati-hati kalau kita tujuannya menginspirasi adalah untuk kita. Wih, seneng ya Pak. Jadi orang yang dipandang. Jadi orang yang diteladani. Keren. Jadi teladan tuh kok tujuan. Inspirasi, jadi inspirasi bukan tujuan. Bukan. Gereja ini bukan bertujuan menjadi inspirasi. Enggak, itu buah Ya. Tujuan kita menjadi murid Kristus. Yang menjadi terang. Nah itu visi kita. Ya. Dimanapun saudara ditempatkan, kapanpun, menjadi terang. Murid Kristus. Inspirasi, buah. Sehingga inspirasi berpusat pada berita Injil. Alkitab mengambil sikap terbuka. Jujur terhadap kegagalan manusia dalam dosa. Kemudian fokus sama anugerah. Orang harus lihat gini loh. Semua kita terbatas. Tapi dalam keterbatasan kita ternyata ada hal yang orang bisa perbaiki. Ada hal yang orang bisa belajar. Orang bisa belajar dalam proses kita itu loh. Bukan hebatnya, tapi prosesnya itu. Ya. Fokus dengan anugerah, kok dia bisa ya anugerah. Yang saya suka dari penulis-penulis Alkitab ya, kelihatan banget Alkitab ini enggak lagi bawa Kristen, enggak bawa agama dia. Dia menunjukkan pribadi Allah. Kenapa? Karena pahlawan-pahlawan Alkitab selalu ada kegagalannya loh. Dia lagi enggak digede-gedein gitu. Titik awal dari hidup yang memberi inspirasi adalah ketergantungan penuh terhadap Roh Kudus dalam mengerjakan panggilan. Kata-kata ini saya merenungkan dengan cukup dalam. Nah, saya ingat itu karena gini, oh ternyata saya meletakkan inspirasi sebagai tujuan. Saudara itu? Saya meletakkan keteladanan sebagai, oh saya harus jadi teladan nih. Harus, supaya apa? Supaya dia berubah. Tapi tahukah saudara, yang ngubah orang itu Tuhan Yesus. Yang ngubah orang itu Roh Kudus. Yang bisa ngubah hati orang itu Roh Kudus. Makanya saudara, kalau kita jadi teladan, kita jadi inspirasi, bukan untuk orang. Untuk Tuhan. Kita buat tuh karena kita mau sayang sama Tuhan. Suami sayang istri karena engkau sayang sama Tuhan. Jadikan dia pusat. Kalau kita buat untuk orang lain, nanti kecewa deh. Suka kecewa. Aku buat ini buat kamu tapi kamu gak ngeh. Bukan hanya gak ngerti tapi gak ngeh. Mungkin ada di tengah saudara, mungkin ada di tengah kita. Dan dengarnya gak apa-apa. Mungkin ada di tengah kita tapi gak ngeh. Tentang inspirasi, tentang hidup untuk Tuhan. Pilihan-pilihannya kita lihat, aduh kok gitu lagi. Kok jatuh dalam dosa yang sama sih? Kan kita udah hidupi gak gitu, tapi kok gitu sih? Saudara, bawa sama Tuhan. Kita andalkan Roh Kudus untuk ngubah. Kita nih alat. Amin.